Oke, sebelumnya Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Yaudah, kalau gitu sebelumnya Ibu absen dulu ya. Aulia Permata Putri hadir. Hadir. Desya Azhara hadir. Hadir. Umi Salwa Fadila Rahmani hadir. Hadir. Hari ini kita mau belajar apa? Materi apa? Kehidupan manusia pada masa prakasara. Oke, jadi Ibu hari ini akan menjelaskan materinya. Kalian simak baik-baik ya. Ya. Jadi masa praksara itu adalah masa di mana manusia sebelum mengenal tulisan. Nah, masa praksara disebut juga dengan masa nirleka. Apa sih nirleka itu? Nah, ini artinya tidak ada dan leka artinya tulisan, yaitu masa tidak ada tulisan. Jadi masa praaksara itu adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan sama sekali. Masa praaksara dikenal pula dengan masa prasejarah. Mengapa tulisan menjadi pembatas waktu masa praaksara? Nah, aksara atau tulisan adalah hasil kebudayaan manusia. Fungsi utama dari aksara ini adalah untuk berkomunikasi dan membaca tentang sesuatu. Gimana? Sampai sini paham? Coba ada yang tahu nggak masa praaksara tadi masa apa? Ada. Gimana? Bu. Masa sebelum manusia mengenal tulisan. Nah ya, udah paham ya sampai sini ya? Kita lanjut ya. Nah, jadi setelah itu, kapan waktu dimulainya masa praaksara dan kapan waktu berakhirnya? Nah, masa praaksara dimulai sejak manusia ada. Itulah titik dimulainya masa praaksara. Adapun waktu berakhirnya masa praaksara adalah setelah manusia mulai mengenal tulisan. Berakhirnya masa praaksara tidak sama bagi tiap-tiap bangsa. Jadi setiap bangsa itu berbeda-beda ya. Misalnya bangsa Mesir dan Mesopotamia. Mereka telah mengenal tulisan kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Artinya mereka telah meninggalkan masa praaksara kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Nah, adapun masyarakat di Indonesia mulai mengenal tulisan sekitar abad ke-5 Masehi. Hal ini diketahui dari Yupa. Yupa itu apa? Nah, Yupa itu batu bertulis peninggalan kerajaan Kutai yang terdapat di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Dengan demikian, bangsa Indonesia meninggalkan masa praaksara pada abad ke-5 Masehi. Nah, lanjut ya. Bagaimanakah cara mengetahui kehidupan manusia pada masa tersebut? Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, seperti apa sih kehidupannya? Sedangkan pada zaman itu manusia sama sekali tidak mengenal tulisan. Jadi, kehidupan manusia pada masa praaksara dapat dipelajari melalui peninggalan-peninggalan yang telah ditinggalkan oleh manusia yang hidup pada waktu itu. Peninggalan itu dapat berupa artefak dan fosil. Artefak membantu kita untuk memperkirakan bagaimana perkembangan kehidupan manusia, dan fosil membantu untuk mengetahui pertumbuhan fisik makhluk hidup pada masa praaksara. Nah, selanjutnya periodisasi masa praaksara. Sejarah alam semesta jauh lebih panjang jika dibandingkan dengan sejarah kehidupan manusia di muka bumi. Kira-kira manusia itu ada di muka bumi 3 juta tahun yang lalu. Untuk mengetahui perkembangan manusia sejak awal kehidupannya, kita perlu mempelajari terlebih dahulu periodisasi atau pembabakan zaman di muka bumi. Pembabakan itu dapat dilakukan secara geologis, arkeologis, dan perkembangan kehidupan manusia. Yang pertama, periodisasi secara geologis. Pada zaman dahulu, keadaan bumi tidak seperti sekarang. Jadi sebelum adanya kehidupan, bumi mengalami perubahan-perubahan. Awalnya bumi dalam keadaan panas dan pijar, sehingga tidak ada makhluk hidup yang mampu hidup. Kemudian bumi mendingin dan terbentuklah kerak atau kulit bumi. Makhluk hidup mulai ada sejalan dengan semakin mendinginnya bumi. Proses perubahan bumi terbagi atas beberapa fase atau zaman. Perubahan dari satu zaman ke zaman berikutnya memakan waktu yang lama sampai jutaan tahun. Menurut para ahli geologi, sejarah perkembangan bumi terbagi menjadi 4 periode, yaitu zaman Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum atau Kenozoikum. Jadi, zaman Arkaikum merupakan zaman tertua. Zaman ini berlangsung kira-kira sejak 2500 tahun yang lalu.
Pada waktu itu kulit bumi masih sangat panas sehingga terdapat kehidupan di atasnya. Yang kedua, zaman Paleozoikum, zaman kehidupan tua, berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. 3. Zaman Mesozoikum, zaman kehidupan pertengahan, berlangsung sejak kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini kehidupan di bumi makin berkembang. Binatang-binatang mencapai bentuk tubuh yang besar sekali. Kita mengenalnya sebagai dinosaurus. Jadi dinosaurus itu ada pada zaman Mesozoikum. Nah, yang keempat yaitu zaman Neozoikum atau Kenozoikum, yakni zaman kehidupan baru, berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi menjadi dua, yaitu zaman Tertier dan zaman Kuartier. Yang pertama, zaman Tertier. Pada zaman Tertier, jenis-jenis reptil besar mulai punah dan bumi umumnya dikuasai oleh hewan-hewan besar yang menyusui. Contohnya adalah jenis gajah purba atau nama latinnya Mammutus yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara. Nah, yang kedua, zaman Kuartier. Jadi zaman Kuartier itu berlangsung sejak kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini sangat penting bagi kita karena merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi. Jadi pertama kali manusia ada di muka bumi itu pada zaman Kuartier ya. Nah, gimana sampai sini paham? Oke, sebelumnya Ibu mau tanya ya, sekilas biar kalian ingat. Jadi tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai zaman-zaman pada masa praaksara. Jadi coba sebutkan zaman apa saja atau fase-fase apa saja yang ada pada zaman praaksara. Coba siapa yang mau sebutin yuk? Yuk, gimana Aulia? Zaman Neozoikum. Nisha? Zaman Paleozoikum. Nah, ya paham ya sampai sini ya. Yaudah, kalau gitu Ibu kasih kesempatan buat catat materinya tadi. Ambil yang penting-penting aja ya. Setelah itu nanti Ibu jelaskan lagi materi selanjutnya ya. Yuk silakan catat. A few moments later. Oke, sudah ya. Catatnya sudah ya. Ibu lanjutkan ya. Oke, Ibu akan menjelaskan lagi. Periodisasi secara arkeologis didasarkan atas hasil-hasil temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang hidup pada masa praaksara. Berdasarkan penelitian terhadap benda-benda tersebut, masa praaksara dibedakan menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Nah, zaman batu adalah zaman ketika sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu. Berdasarkan hasil temuan, alat-alat yang digunakan dan dari cara pengerjaannya, zaman batu dibagi menjadi tiga, yaitu zaman Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Nah, Paleolitikum itu berasal dari kata paleo, artinya tua, dan litos yang artinya batu, sehingga zaman ini disebut dengan zaman batu tua. Yang kedua ada Mesolitikum. Mesolitikum berasal dari kata meso yang artinya tengah, dan litos yang artinya batu, sehingga zaman ini dapat disebut dengan zaman batu tengah. Yang ketiga ada Neolitikum. Ini berasal dari kata neo yang artinya baru dan litos yang artinya batu. Neolitikum berarti zaman batu baru. Pada zaman ini telah terjadi perubahan mendasar pada kehidupan manusia praaksara. Mereka mulai hidup menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Yang keempat ada tradisi megalitik. Megalitik berasal dari kata mega yang artinya besar dan litos yang artinya batu. Megalitik berarti batu besar. Jadi yang dimaksud dengan tradisi megalitik adalah pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Periodisasi ini didasarkan atas perkembangan kehidupan manusia pada masa praaksara. Berdasarkan hal tersebut, maka masa praaksara dapat dibagi menjadi berbagai tahap, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, serta masa perundagian. Nah, jadi masa berburu dan mengumpulkan makanan itu dibagi menjadi dua tingkat, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana dan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Apa sih perbedaannya? Jadi masa berburu makanan tingkat sederhana diperkirakan ada semasa dengan zaman Paleolitikum. Manusia yang hidup pada masa ini masih rendah tingkat peradabannya. Mereka hidup mengembara, pindah dari tempat ke yang satu ke tempat yang lainnya.
Ini biasa disebut dengan nomaden. Jadi nomaden itu hidup yang berpindah-pindah. Nah, selanjutnya itu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Diperkirakan semasa zaman Mesolitikum, kehidupan manusia pada masa ini sudah mengalami perkembangan dibandingkan dengan masa sebelumnya. Karena manusia sudah mulai menetap walaupun hanya untuk sementara waktu dan sudah mulai mengenal cara bercocok tanam secara sederhana. Selanjutnya, masa perundagian. Masa ini merupakan akhir masa praaksara di Indonesia. Kenapa dikatakan akhir? Jadi kata perundagian berasal dari bahasa Bali, yaitu undagi yang artinya adalah seseorang atau sekelompok orang atau segolong orang yang mempunyai kepandaian atau keterampilan jenis usaha tertentu, misalnya pembuatan gerabah, pembuatan perhiasan, atau pembuatan sampan. Masa perundagian diperkirakan semasa dengan zaman perunggu. Pada masa ini, peradaban manusia sudah maju tingkatannya. Teknologi pembuatan alat-alat atau perkakas jauh lebih tinggi dibandingkan dengan masa sebelumnya. Nah, yang terakhir ada nilai-nilai budaya pada masa praaksara di Indonesia. Nilai-nilai budaya dan tradisi ini masih terlihat dalam kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah sebagai berikut, yakni yang pertama ada nilai religius, kepercayaan. Jadi pada zaman dahulu, masyarakat praaksara sudah memiliki kepercayaan terhadap adanya kekuatan gaib. Tolong perhatikan ya. Ya. Mereka mempercayai bahwa pohon rimbun yang besar, hutan lebat, gua yang gelap, pantai, laut, atau tempat lainnya dipandang keramat. Kenapa dipandang keramat? Karena mereka menganggap tempat-tempat tersebut itu ditinggali oleh roh-roh gaib. Untuk menghindari malapetaka, maka roh halus atau makhluk gaib harus selalu dipuja. Mereka makannya pada zaman dahulu itu memuja hal-hal yang dianggap mistis atau gaib. Yang kedua ada nilai gotong royong. Nah, masyarakat praaksara hidup secara berkelompok. Mereka bergotong royong untuk kepentingan bersama. Contohnya, membangun rumah yang dilakukan secara bersama-sama. Sampai sekarang tetap ada ya budaya seperti misalnya tetangga kalian ada yang membuat rumah, pasti tetangga-tetangga yang lain ikut membantu, ya kan? Nah, seperti itu. Itu budaya dari zaman dahulu yang tetap ada sampai zaman sekarang. Nah, selanjutnya ada nilai musyawarah. Dalam kehidupan berkelompok, masyarakat praaksara telah mengembangkan nilai musyawarah. Nah, jadi berarti kan nilai musyawarah itu emang sudah ada dari zaman dahulu. Hal ini dapat ditunjukkan dengan dipilihnya pemimpin yang dianggap paling tua atau sesepuh yang mengatur masyarakat dan memberikan keputusan. Jadi pada zaman dahulu itu tidak ada yang namanya lurah, itu tidak ada ya, presiden tidak ada. Adanya itu sesepuh. Jadi dalam suatu tempat jika ada orang yang lebih tua, maka dia dianggap sebagai sesepuh. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada nilai keadilan. Nilai keadilan sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat pada masa praaksara, yaitu adanya pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Jadi tugas antara kaum laki-laki berbeda dengan kaum perempuan. Hal ini mencerminkan sikap yang adil karena setiap orang akan memperoleh hak dan kewajiban sesuai kemampuannya. Nah, selanjutnya ada tradisi bercocok tanam. Salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat praaksara untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan bercocok tanam. Nah, sampai sekarang pun tetap ada ya, seperti bertani, berkebun, itu namanya bercocok tanam. Itu sudah ada sejak zaman dahulu dan tetap diterapkan sampai zaman sekarang. Apa sih gunanya? Itu gunanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalian makan itu kan butuh beras. Nah, beras itu kan dari padi kan, dari tani-tani yang bercocok tanam tersebut. Sayur-sayuran dari orang-orang yang berkebun. Jadi selanjutnya ada tradisi bahari. Tradisi bahari itu adalah pelayaran. Masyarakat praaksara telah mengenal ilmu astronomi. Jadi ilmu ini sangat membantu pada saat mereka berlayar dari pulau ke pulau dengan memakai perahu yang sangat sederhana. Perahu-perahu cadik merupakan bentuk yang paling umum dikenal pada waktu itu. Perahu bercadik adalah perahu yang kanan kirinya dipasang alat dari bambu dan kayu agar perahunya tidak mudah oleng. Jadi kan kita tahu ya, berarti zaman dahulu itu perahu itu hanya terbuat dari kayu ataupun bambu. Nah, sedangkan sekarang semakin majunya teknologi, perahu-perahu tersebut menjadi kapal-kapal yang besar, menggunakan teknologi yang canggih, hingga kalian bisa menggunakannya dengan sangat baik gitu kan. Dan terakhir ada nenek moyang bangsa Indonesia. Jika kalian perhatikan, kenapa sih di Indonesia itu bermacam-macam orangnya, dari mulai fisik, ras, bahasa, kebudayaan itu berbeda-beda itu kan. Nah, jadi Paul dan Fritz Saracen
atau Saracen bersaudara mengemukakan bahwa penduduk asli Indonesia adalah suatu ras yang berkulit gelap dan bertubuh kecil. Ras ini pada awalnya mendiami Asia bagian tenggara, yang saat itu masih bersatu sebagai daratan pada zaman es atau periode glasial. Namun setelah periode es berakhir dan es mencair, maka dataran tersebut kemudian terpisah oleh lautan, yaitu Laut Cina Selatan dan Laut Jawa. Nah, jadi kenapa Laut Cina dengan Laut Jawa itu terpisah? Karena dulunya es ya, dan mencair dan akhirnya menjadi lautan yang terpisah. Akibatnya daratan yang tadinya bersatu kemudian terpisah menjadi daratan utama, yaitu daratan Asia dan Kepulauan Indonesia. Penduduk asli tinggal di daerah pedalaman dan penduduk pendatang tinggal di daerah pesisir. Penduduk asli inilah yang disebut sebagai suku bangsa Veda atau Saracen. Nah, jadi suku Veda atau orang Veda itu kemudian menyebar ke timur dan mendiami wilayah Papua, Sulawesi Selatan, Kai, Seram, Timur Barat, Flores Barat, dan terus ke timur sampai ke Kepulauan Melanesia. Beberapa suku bangsa seperti Kubu, Lubu, Talang Mama yang tinggal di Sumatera dan Toala di Sulawesi merupakan penduduk tertua di Kepulauan Indonesia. Mereka diyakini mempunyai hubungan erat dengan orang Weda. Nah, ras lain yang menghuni Kepulauan Indonesia adalah Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Ciri-ciri fisik mereka yaitu rambutnya lurus, kulitnya kuning, kecoklat-coklatan, dan bermata sipit. Proto-Melayu dan Deutero-Melayu tiba di Kepulauan Indonesia pada 2 gelombang kedatangan. Gelombang kedatangan pertama adalah Proto-Melayu atau Melayu Tua. Jadi mereka dianggap sebagai kelompok Melayu Polinesia yang bermigrasi dari wilayah Cina Selatan. Proto-Melayu bermigrasi ke wilayah Nusantara melalui 2 jalur, yaitu ada jalur barat dan jalur timur. Jalur barat bermula dari Yunan atau Cina bagian selatan, masuk ke Indocina, kemudian masuk ke Siam, Semenanjung Melayu, Sumatera, dan akhirnya menyebar ke pulau-pulau di Indonesia. Nah, itu tadi penjelasan tentang masa praksara. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Enggak. Sudah paham? Udah. Benar? Dan Nanti kalau misal dikasih soal harus bisa menjawab ya. Nah, jadi untuk PR di rumah itu kerjakan soal pada halaman 35 ya. Itu ada ABC 1 sampai 10 dan esai 10 soal. Nah, itu tolong dikerjakan, besok dikumpul ya. Oke, materi hari ini selesai. Terima kasih kalian sudah memperhatikan ibu memaparkan materi hari ini. Jadi ibu mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.